Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya? Jadi Bapak akan memberikan materi online ya di pertemuan sore ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa fokus ya meskipun Bapak memberikan materi secara online. Mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan dengan lancar ya meskipun kalian tidak bisa hadir di sore hari ini. Oke, pada sore hari ini Bapak akan menyampaikan materi online mengenai cara penggunaan aplikasi RapidMiner. Ya, ini aplikasi RapidMiner-nya ya yang akan kita gunakan ya untuk mengolah data pengetahuan ya yang nanti akan kita bahas di pertemuan 9 ini. Oke, sebelum kita masuk ya, Bapak akan mengenalkan terkait teorinya dulu ya, apa itu RapidMiner ya. Karena kan materi pertemuan 10 ini berkaitan sama tutorial penggunaan RapidMiner ya. Jadi Bapak membahas tentang RapidMiner ya. Nah, ini materi pertemuan ke-9 ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik meskipun secara online ya. Oke, tunggu dulu masih belum tayang. Oke. Ini belajar RapidMiner tipe 10 ya, 10.1 ya. Nanti tugasnya adalah kalian Bapak minta untuk membuat rekaman sendiri ya yang di online kan, kemudian kalian yang di online kan kemudian upload di YouTube ya, rekaman sendiri. Nah, ini cukup sederhana sebenarnya ya. Jadi Bapak hanya bagaimana caranya data tersebut bisa masuk di RapidMiner-nya, kemudian ditampilkan sekaligus nanti dibaca dan bagaimana hasilnya. Itu tujuan kita menggunakan RapidMiner. Nah, di sini penggunaan RapidMiner, ini pengenalan aplikasi RapidMiner merupakan representasi pengetahuan ya, atau aplikasi RapidMiner ini merupakan aplikasi untuk pengolahan data. Aplikasi untuk pengolahan data di mana sangat bermanfaat ya, disebut big data bisa diolah di sini memang benar karena yang namanya aplikasi RapidMiner ini bisa mengolah pengetahuan yang dalam jumlah yang sangat besar. Oke. Kemudian RapidMiner merupakan aplikasi open source ya atau data mining yang terintegrasi datanya. Pengolahan datanya cukup luas, diantaranya RapidMiner ini mempunyai cakupan diantaranya ada blank process digunakan untuk mengolah data kosong ya. Jadi sebagai data awal yang memang kosong bisa di blank process pertama kali, atau turbo preference digunakan untuk data yang interaktif sampai dengan auto model ya, berbasis machine learning yang sangat populer sekarang, sampai dengan yang namanya RapidMiner ini bisa mengolah web analitik ya, web analitik. Nah, jadi nanti kalian bikin tutorialnya pertama kali buka nih RapidMiner-nya bagaimana buat tutorialnya, tapi divideokan ya, divideokan. Kemudian diupload di YouTube. Linknya di-share ke Bapak ya secara pribadi ya. Nanti diupload link tutorialnya kalian buat. Jadi menggambarkan cara pengolahan datanya ya, cara pengolahan datanya secara sederhana. Jadi kalau sampai tahap ini Bapak hanya minta kalian cukup memasukkan data yang Bapak share tadi melalui link Google Drive, kemudian nanti ada dua cara data yang ada dengan menggunakan data yang ada, dan yang kedua kita mau coba mengambil data dari luar yang bentuk CSV ya. Baru nanti next minggu depan kita membahas mengenai tentang cara menggunakan model ya, linear regresi, kemudian asosiasi, kemudian klasifikasi. Nah, itu nanti kita ya bahas satu persatu. Kemudian pengenalan menu ya, di sini ada start, ada recent, ada learn.
Nah, star ini digunakan untuk menunjukkan bagian aksi yang akan digunakan untuk prosesnya. Ya. Kemudian recent ini digunakan untuk menampilkan proses-proses yang dilakukan sebelumnya. Jadi sambil kalian buka aplikasi sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak. Learn ini berfungsi untuk menampilkan pembelajaran lebih detail mengenai penggunaan rapid manner. Ya, jadi kalau ada diskusi pengambilan data secara learning, ada pembelajaran secara online bisa di learning, ada pembelajarannya secara learning. Kemudian fitur data rapid miner, ya di sini kita lihat blank process digunakan untuk membuat dokumen kosong sampai dengan web analytic membuat analisa dengan aplikasi website, atau jika ada web analytic ataupun web yang berbasis analisa bisa digunakan sebagai model yang akan dipakai di rapid miner ini. Ini ada penjelasannya juga sebenarnya. Kemudian di desain perspektif, di sini desain perspektif merupakan lingkungan kerja rapid miner, ya. Nah ini diantaranya ada operator view yang akan kita bahas satu persatu, ada repository view, proses view, problem and log view, sampai dengan parameter view dan health dan comment view, ya. Nah ini bentuk aplikasi rapid miner. Nah, oke. Kemudian cara memasukkan data dan menampilkan data, pilih new process, blank process, ya. Itu digunakan untuk mengimpor data, ya, atau memasukkan data yang baru akan diolah blank process ini. Kemudian di sini ada yang namanya beberapa kinerja yang tadi kita bahas. Di sini ada menu bar di bagian atas, ya. Kemudian ada repository, kemudian ada operator, ya, yang akan digunakan. Parameter itu deklarasi penilaiannya, kemudian proses dan bantuan. Kemudian di sini ada repository, digunakan untuk mengelola dan menganalisa data, proses atau sumber data repository, ya. Source-nya dari mana ini? Nah, ini nanti akan kita bahas juga. Kemudian ini ada sampel data yang diberikan oleh si rapid miner yang akan bisa digunakan oleh teman-teman secara langsung tanpa kita mengimpor data, ya. Ini namanya sampel data, ada di bagian sini nih, ya, di resource repository. Kemudian di bagian view operator merupakan view yang paling penting pada perspektif ini. Semua operator atau langkah kerja dari rapid miner disajikan dalam bentuk kelompok yang punya tingkatan operator dari yang sederhana ke yang besar. Ya, di antaranya di sini ada operator view, di antaranya ada data akses untuk menampilkan dan menulis repository, ya, tempat penyimpanan data. Blending berfungsi untuk transformasi data dan metadata atau sumber data, ya. Jadi meta itu kan datanya banyak, ya, atau data lampau. Cleansing tahapan untuk pra proses data, jadi pembersihan data, kemudian ketika data sudah selesai akan dilakukan proses cleansing. Modeling adalah data mining seperti asosiasi, estimasi, klasifikasi sampai dengan clustering. Nah ini mungkin nggak semuanya kita bahas, ya, tapi salah satunya yang akan Bapak berikan ke teman-teman, yang akan Bapak bahas di modeling ini, salah satunya ini, ya, scoring untuk pengambilan model dari modeling, ya. Jadi dari sini akan didapatkan scoring. Kemudian dari hasil ini kan pasti akan ada yang dibaca nilainya, namanya proses validasi, ya. Dari situ maka validasi akan dilakukan, ya, untuk hasil akhirnya. Dan ini ada utility dan extension untuk import data sampai dengan membaca format data dari eksternal, dari luar. Kemudian di sini ada view repository, ya, view repository. Nah, di sini ada tampilan view repository, ya. Di bagian ini view, ya, ada view, ada desain, ada result, ada turbo reference sama auto model yang tadi menggunakan machine learning, ya. Ini karena agak cukup berat, ya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri nih di view repository-nya. Mohon maaf ini ya di bagian view-nya, ya, bisa dilihat oleh teman-teman semua apa yang bisa dilihat, ya. Nah ini tadi, ya,
Kemudian Bapak kembali lagi biar fokus aja ya, karena gambarnya sama dengan yang ada di programnya. Di sini ada beberapa view repository, diantaranya ada temporary repository ya. Import data, di bagian import data ini maksudnya digunakan untuk mengimpor data dari perangkat komputer yang berformat Excel atau CSV. Nah, ini nanti kita akan pakai yang format CSV. Kemudian ada training resource berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh RapidMiner. Oke, nggak apa-apa, ini teman-teman yang pada izin. Nah, Bapak buatkan rekaman. Kemudian training research berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh RapidMiner. Ya, research itu maksudnya tempat penyimpanan, ya, sampel macam-macam data yang digunakan untuk proses evaluasi. Local repository tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal, maksudnya yang sudah diimpor pasti kan datanya ada ya di lokal ini, maksudnya yang ada di RapidMiner bisa dipakai kembali, ya tergantung dari penggunaan. Kemudian di sini ada temporary repository tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal, ya itu salah satunya. Kemudian kita punya yang namanya view parameter, view atau tampilan, ya. Di sini ada parameter memiliki toolbar sendiri seperti view-view yang lain pada gambar yang dapat melihat. Nah, ini maksudnya kayak log possibility ya, kemudian sampai result random send mail. Nah, ini digunakan untuk men-setting kebutuhan apa saja yang akan dipakai ketika kita menganalisa data ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk format datanya ya. Nah, ini punya beberapa klasifikasi juga sebenarnya. Jadi bisa disetting apakah menggunakan koma, apakah menggunakan hasilnya menggunakan bilangan biner dan sebagainya. Ini bisa diproses di bagian parameter ini ya. Kemudian view proses digunakan untuk cara kerjanya ya, cara kerjanya yang digunakan bagaimana bentuknya ya. Nah, ini yang akan dibahas di sini caranya, yang akan dibahas bagaimana kondisinya dan yang nanti akan diolah tampilan pengolahan data atau area kerjanya. Kemudian di sini kita next lagi ya. Di sini berlanjut. Nah, kemudian di sini ada menu fly button, diantaranya ada menu proses, ya digunakan untuk menjalankan. Nah, biasanya menu proses run ini kalau datanya valid atau benar, biasanya bisa dijalankan. Tapi kalau datanya tidak valid atau tidak benar, maka datanya tidak bisa dijalankan. Itu beberapa kondisinya, ya. Nah, ini menu bantuan atau view comment sampai dengan problem and log view. Nah, teman-teman nanti seperti ini nih, ya, bikin yang namanya tutorial cara penggunaannya. Nah, tapi jangan nggak boleh screenshot dari yang punya Bapak, ya. Nah, ini Bapak sudah bikin tutorialnya, ya. Oke, jadi bisa teman-teman pakai. Nah, ini kalau modul untuk slide-nya sudah selesai, Bapak langsung aja ke aplikasinya. Nanti teman-teman pertama kita buat new proses baru dulu ya. Kita buat new proses, ya. Kenapa Bapak buat new proses? Karena kita akan mulai dari baru, ya. Nah, jadi bikin tutorial berbentuk video yang bisa teman-teman rekam menggunakan Zoom, ya. Tapi di aplikasi masing-masing. Nah, ini kan ada data nih yang Bapak berikan ya. Data mulai dari data harga saham, hard disk, komputer hardware, sales master. Nah, ini banyak kan datanya ya yang Bapak berikan. Nah, teman-teman ngolah datanya boleh berbeda, tidak perlu menggunakan data yang Bapak pakai yang sekarang. Kan Bapak akan menggunakan komputer hardware nih. Ya. Jadi intinya teman-teman belajar menggunakan data yang lainnya, ya. Kalau untuk saat ini tahapannya adalah bagaimana membaca datanya saja, cukup seperti itu. Jadi nggak perlu menggunakan metode atau model yang lain, ya. Jadi langkah sekarang adalah Bapak ingin mengenalkan kepada teman-teman bagaimana cara
mengambil datanya dari luar dan mengambil data dari resource yang ada. Nah, ini adalah tampilan menu barnya ya yang Bapak tadi sebutkan. Ini ada repository, ada training resource ya di bagian ini salah satunya ada modelnya juga ya. Cukup berat memang ya, cukup berat karena kita tahu sendiri mungkin kalau teman-teman yang komputernya bagus akan cepat untuk kinerjanya. Nah, ini bisa teman-teman buka, ada data ya, kemudian ada sampel data di sini. Nah, ini yang maksud Bapak sampel data ini nih. Nah, ini dia ya, bisa nanti kita olah, bisa kita ambil sebagai data yang akan kita proses. Nah, kemudian local repository digunakan untuk pengambilan data dari komputer ya. Oke, ini contohnya ada dari database ya. Nah, ini dari ada database juga. Kalau memang sudah berbasis online bisa dihubungkan. Kemudian ini adalah bentuk dari repository ya, tempat penyimpanan data istilahnya atau sumber datanya di bagian sini ya. Ingat ya, kalau kalian agak susah menyebutnya ini sebagai sumber data. Nah, kenapa di bawah sini ada operator? Operator itu digunakan untuk sebagai alat bantu yang memecahkan permasalahan data. Contohnya, kalau kita punya data, kita ingin mengetahui tingkat penjualan. Berarti kita bisa menggunakan modelnya apa nih? Ya, tingkat penjualan. Ya, bisa menggunakan yang namanya beberapa model. Ya, nah ini kayak linear regresi. Ya, kemudian ada polinomial, ada neural neural net ya. Nah, ini beberapa model ya yang bisa teman-teman gunakan. Kapan kita menggunakan model ini? Tergantung datanya yang mau dibahas apa. KNN. Nah, ini kemudian buyers, ada decision tree ya. Nah, ini banyak sekali ya, decision tree. Jadi ada hierarki. Nah, tergantung datanya yang mau dibahas atau diolah apa ya. Nah, ini sebenarnya udah ada semua ya. Tinggal kalian mau menggunakan data apa yang cocok dengan model apa ya. Jadi nanti kalau nggak cocok nggak bisa diolah. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi. Yang pernah Bapak ini ya, pernah Bapak jelaskan untuk mengukur tingkat keberhasilan ya. Nah, berarti ada linier yang history ya, history dari suatu kayak penanaman padi ya, atau kalau mau membandingkan ya asosiasi ya, hubungan, nah menggunakan bentuk asosiasi modelnya, hubungan merek dengan merek dagang terhadap penjualan. Kenapa merek ini dengan merek itu lebih lakuan merek ini, mohon maaf, merek yang sama tapi toko ini lebih banyak terjual. Nah, ini bisa menggunakan model apa gitu ya. Klasifikasi ya, klasifikasi antara model A, model B ataupun antara penggunaan merek yang sama dengan merek yang lain. Nah, itu seperti itu. Nah, itu bentuk operator. Jadi digunakan untuk menganalisa ataupun mengolah pengetahuan menjadi lebih real ya, itu yang operator. Kemudian di sini di bagian parameter ini biasanya digunakan penggunaan data ya. Datanya apa yang akan digunakan datanya. Nah, tergantung. Jadi kalau kita mau mengambil data biasanya ada di parameter ini di proses. Oke, kita coba ke sampel data dulu ya. Tadi kita coba menggunakan sampel data golf ya. Nah, kita ambil sampel data golf. Kita masuk ke desain dulu, mohon maaf. Kita drag dulu sampel datanya. Kalau memang nggak bisa, kita pakai operatornya dulu, data filenya, ya. Nah, kita coba buka dulu data filenya ke bagian read data ya, atau bisa taruh di sini. Oke, mohon maaf kelebihan. Kemudian kita taruh data golf ini di sini. Nah, ada dua ya. Jadi kita buka data dulu, kita sambungkan ke sini. Nggak bisa. Atau gini aja. Ini anggap aja untuk data
data mentahnya ya. Yang golf ini kan tadi udah dibaca ya. Nah, kita coba langsung, karena dia dari data yang sudah jadi, langsung aja di resource. Kita running datanya, ya, sudah kelihatan. Nah, seperti ini nih caranya. Jadi, fly, permainan, vlog, temperatur, sampai dengan Y-nya, ya. Nah, ini beberapa kondisi ya. Dan ini ada proses desain, ada resource, dan turbo, sampai auto model. Ya, tapi yang paling dilihat adalah hasil. Ya, ini hasilnya. Nah, ini tanpa menggunakan model. Nah, kemudian kita mau ganti nih, ya. Kita coba mengimpor data dari luar ya. Kita coba mengimpor data dari luar. Tadi kan Bapak sudah berikan data ya. Pakai yang ini, CSV, ya. Kemudian impor konfigurasi widget. Nah, cari lokasi datanya di mana, ya. Cari lokasi datanya di mana. Ya, kemudian pilih Bapak tadi naruhnya di sini, tergantung teman-teman. Jadi saat ini sampai sini dulu ya. Paling Bapak hanya mencontohkan bagaimana cara mengolah data. Ini mohon maaf, tadi Bapak sudah dapatkan ya. Ini nanti kalian screenshot ya. Nanti tampilkan read CSV. Kenapa read CSV? Karena datanya CSV ya. Nah ini. Nah ada di read. Kemudian pilih next button ya, next button. Kemudian kalau nanti kalian seperti ini, ganti bentuknya koma. Karena kenapa dikatakan koma? Karena kita akan mengolah datanya menggunakan table, ya, dengan koma, ya, separatornya atau fungsi utamanya menggunakan tanda koma agar semuanya terpisah, ya. Kemudian skip komennya ini biarkan saja. Kenapa? Kalau dulu Bapak kan ini menggunakan versi yang baru ya, jadi sama-sama belajar. Kalau yang versi lama lebih mudah sebenarnya, tapi kalau yang sekarang lebih otomatis. Saat Bapak mengimpor, datanya langsung jadi seperti tabel ya, langsung mengindikasi koma. Cuman kalau dulu seperti ini nih, ya. Kalau dulu datanya seperti ini. Jadi saat di apa namanya, saat datanya diolah, ya. Ini ada yang sudah hadir, Juni. Halo Juni. Halo. Halo Juni. Halo. Suara Bapak terdengar? Halo. Halo. Kedengaran, Pak? Oke. Nih Bapak akan mengimpor data ya. Ini Bapak udah rekam hasil rekamannya. Nanti Juni juga bisa ngelihat cara impor datanya ya yang dari luar. Datanya sudah di-download belum di WA? Belum, Pak. Saya masih di kantor. Oh, masih di kantor, nggak apa-apa. Nanti full videonya bisa disimak kembali ya. Ini Bapak akan mencontohkan cara impor datanya ya. Cara impor data dari luar, kita menggunakan teknik CSV dulu. Teknik CSV ini adalah kita coba pakai operator read data dulu. Dari sini, kemudian impor konfigurasi widget, cari lokasi penyimpanan datanya di mana, ya. Nah, nanti kan tugas kalian buat video nih yang diupload di YouTube. Jadi cara mengimpor datanya dulu, ya. Bisnis intelijen, kemudian data, cari komputer hardware, kemudian pilih next. Nah, kalau yang versi 10 kayak Bapak, dia akan mendeteksi bahwasanya akan merapihkan data. Biasanya kalau data lama seperti ini, butuh yang namanya separator koma agar rapih. Dibacanya kan lebih mudah ya. Kemudian pilih next, ya. Dan kemudian bisa juga nih, tipe datanya bisa teman-teman ubah juga, ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau memang teman-teman bisa mau ubah polimonial sampai dengan dia integer, nah ini bisa diolah ya, tergantung dari penggunaannya ya. Kalau memang mau menggunakan polimonial boleh ya. Nah ini kemudian finish. Nah kita bisa sambungkan datanya nih ke resource. Kita coba running hasilnya bagaimana untuk pembacaannya di run. Nah, sudah jadi datanya. Jadi cukup seperti ini aja. Teman-teman buat rekaman video sampai dengan sini.
desainnya seperti ini. Kalau mau ditambahkan, Bapak mau menambahkan kayaknya numerical polinomial. Oke, Bapak mau coba ya. Ini datanya Bapak sambungkan ke sini dengan menggunakan model polinomial, kemudian Bapak jalankan, bisa ya. Nah, nanti dilihat statistiknya bagaimana nih, akurasi statistiknya, visualisasinya ya. Kemudian ini nanti yang akan diambil tuh ya. Jadi yang akan diambil seperti ini. Kalau dia jalan nggak ada error ya. Tadi Bapak menggunakan yang namanya model polinomial ya. Jadi model ini digunakan untuk bilangan data statistik yang berbentuk bilangan. Kenapa dikatakan bilangan? Karena di sini kita tadi kan ini datanya tentang ini ya, Bapak belum ganti komputer hardware. Kalau kita lihat hasilnya kan seperti ini nih hasilnya. Bentar, datanya. Nah, ini dia nih ya. Jadi kita lihat di sini ya, modelnya berapa, case-nya berapa ya, bisa kita filter juga ya, yang mau missing, yang kalau all-nya bagaimana pembayaran cash, vendornya apa, advisor ya. Nah, ini data-data yang Bapak berikan nih ya. Silahkan teman-teman olah ya dengan menggunakan konsep yang Bapak berikan ya. Jadi bentuknya numerikal. Kenapa bentuknya numerikal? Karena kebanyakan Bapak lihat ini ada beberapa angka ya. Jadi penjualan dari tingkat penjualan komputer hardware ya, berapa banyak yang bisa dilihat, ada minimum maksimumnya. Nah, ini data-data yang bisa teman-teman pakai sebagai sampel ya. Jadi nanti untuk materi sekarang ini adalah bagaimana teman-teman bisa mengimpor datanya aja dan bisa menghasilkan ya, hasil datanya bagaimana. Nah, nanti yang akan Bapak minta adalah rekamannya ya. Jadi rekaman dari materi hari ini adalah teman-teman bisa minimal bisa memasukkan datanya dulu aja ya, karena pasti akan ada cukup panjang ya caranya. Kalau memang sudah bisa memasukkan sampel data, tinggal bagaimana mengolahnya ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi missing error ya, dalam arti teman-teman bisa menggunakan yang namanya beberapa model, silahkan kalau memang sudah mengetahui. Tapi kalau minimal harapan Bapak, teman-teman bisa mengimpor data secara menggunakan data sampel yang sudah ada seperti ini ya, yang di sampel data. Kemudian yang kedua, mengambil data yang Bapak berikan tadi ya, atau memasukkan data yang Bapak berikan tadi, tambahkan model numerical polinomial. Jadi untuk menampilkan angka berdasarkan statistik ya. Nah, ini oke. Jadi materi sekarang cukup paling itu ya yang Bapak bisa sampaikan. Nanti untuk rekamannya Bapak akan share ke grup ya, teman-teman ya. Oke. Raihan, Firdaus, sama Juni Fitria ini sudah mewakili dari teman-temannya yang online. Halo, Raihan, Juni, Raihan, halo Raihan, Juni, halo Juni, halo. Iya Pak, hadir Ya. Pak. Nanti Bapak akan share ya materinya ke grup ya, Masuk, untuk Pak, masuk. rekamannya. Ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Jadi, baik Pak, terima kasih. karena Bapak juga agak sedikit kesulitan ya, teman-teman juga pada sibuk. Kalau Bapak paksakan untuk masuk kan nggak mungkin ya di awal waktu ya. Jadi kondisinya Bapak tetap mengadakan perkuliahan, tapi perkuliahan tetap offline karena Bapak di kelas, karena Bapak mencari solusi agar materi tersampaikan. Oke, Bapak tutup untuk materi pertemuan 9. Tolong dipraktekkan ya untuk materi hari ini. Selamat sore. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.